besar. Oke, ini Ubuntu ya. Instalasi minimal, saya pakai instalasi minimal Ubuntu. Nah, kemudian untuk instalasinya sebenarnya kita pakai terminal aja, ini terminal, ini aplikasi terminal. Ya, jadi sebetulnya ini instalasinya dilakukan di desktop ya. Saya besarin dulu. Oke, udah cukup besar ya. Oke, nah sebelum kita instalasi Hadoop, kita lakukan instalasi beberapa prasyaratnya terlebih dahulu ya. Yang pertama adalah Java ya, karena Hadoop itu berjalan di atas Java, dia butuh Java. Maka kita perlu instalasi kalau di Linux itu Java ada banyak ya, tetapi yang sering dipakai kalau di Linux itu OpenJDK. Jadi karena di Ubuntu kita gunakan perintah sudo apt install, kemudian namanya adalah OpenJDK. OpenJDK versi 11. Ini saya pakai versi 11 JDK. Java sendiri yang terbaru kalau nggak salah versi 18 ya, sudah sampai versi 18. Tapi di sini saya pakai versi 11. Ini Ubuntu-nya sudah terbaru ya, Ubuntu 22.04. Nah, mengapa saya pakai 11 ini karena yang sudah saya tes kemarin yang versi 11 ini. Kalau versi-versi yang di atasnya belum. Jadi yang saya tes ada dua versi ya, versi 8 dan versi 11 untuk JDK-nya, Java-nya ya. Sedangkan versi-versi yang lain belum. Kita tekan enter. Oke, selesai. Langkah berikutnya kita cek dulu Java-nya apakah sudah terinstall dengan baik. Kita berikan perintah Java stable version, gitu aja ya. Version. Kalau jalan, nah ini sudah jalan berarti sudah terinstall dengan baik ya, versi 11 nih ya. JDK versi 11. Jadi sudah berjalan dengan baik. Langkah selanjutnya kita install SSH server. Open SSH, apt install Open SSH server. Oke, dan langkah selanjutnya kita buat user Hadoop. Ya, pakai perintah add user Hadoop. Passwordnya ya kita kasih password. Ya, kita tekan enter aja supaya default, correct, yes. Terus selanjutnya kita masuk sebagai user Hadoop ya, caranya pakai perintah su strip Hadoop. Passwordnya tadi sesuai dengan yang kita buat tadi ya. Oke, kita sudah masuk nih ya sebagai user Hadoop. Nah, ini sudah sebagai user Hadoop ya, di mesinnya di sini namanya Heri Ubuntu. Oke, kemudian kita buat SSH key supaya nanti kalau kita SSH tidak perlu pakai password. SSH kita buat key-nya pakai SSH Kigen, tipenya RSA, kemudian paraphrase-nya kosong ya.
password ini ya, password key-nya kita buat kosong supaya tidak perlu mengisi password untuk ketika dia pertama kali lagi jalan. Kemudian kita simpan di .ssh.id RSA. Oke, tekan enter. Dia membuat pasangan key public private ya. Oke, ini sudah selesai terbuat pasangan key-nya. Kemudian, nah ini key public key-nya kita tambahkan ke authorized key. Jadi tujuannya supaya kita bisa login SSH tanpa password. Ini tadi ya .ssh id RSA yang publiknya ya. Pub itu publik ya. Kita tambahkan ya, kita pakai perintah cat ini ya, karena siapa tahu authorized key-nya sudah ada isi sebelumnya, jadi nggak kita copy. Kalau kita copy dia numpui nanti ya. Authorized keys, jadi supaya dia menambahkan di authorized keys-nya ya. Jadi bukan numpui tapi menambahkan. Oke, terus kemudian kita ubah permission-nya ya menjadi 0600 supaya hanya user Hadoop saja yang boleh membaca SSH authorized key. Oke, terus kita connect ke localhost ya, SSH localhost. Nah, atau pada saat awal kita connect akan ada muncul pertanyaan, are you sure you want to continue connecting? Kita jawab dengan yes. Enter. Nah, ini hanya sekali saja ya. Kalau berikutnya kita connect SSH localhost lagi ya, tidak akan muncul seperti itu. Oke, kita sudah connect yang menggunakan SSH. Selanjutnya adalah kita download Hadoop-nya. Nah, ya kita download Hadoop-nya. Hadoop-nya itu kita download-nya di mana kita bisa ya, searching di internet. Hadoop. Ya, download. Nah, kita pakai release list yang terbaru ya, versi 3.3.3 ini ya. Yang kita ambil yang binary download-nya ini, binary download. Kita klik kanan ya, copy link address, masuk ke VirtualBox tadi. Kita download pakai perintah wget. Terus kita pastekan alamatnya nih ya. Ya, pace, org, din dan seterusnya ya. Kan enter. Oh, ini teks HTML masih. Diklik dulu berarti. Oh, ini mestinya yang di copy link ya. Kita copy link ya, jangan save as ya, karena ini tadi kan jalannya di host ya, sedangkan yang kita butuhkan di download di VirtualBox-nya ini. Wget lagi, save. Nah, ini kita download, ya moga-moga lancar ya, 4 menit. Oke, sudah selesai terdownload nih.
Yang tadi yang salah download ini ya, dihapus dulu. Hadoop nih. Terus yang Dr. GZ1, nah, namanya kita ubah. Oke, nah ini jadi Hadoop 33Z GZ ya. Terus kita ekstrak ya pakai tar strip xvzf ya, xvzf Hadoop 333 tar GZ, enter. Ya ini cukup banyak ini ya, 600 lebih mega. Oke, sudah selesai ekstrak. Ya, hasil ekstraknya Hadoop 333. Nah, kita ubah dulu namanya menjadi Hadoop aja ya, dari Hadoop 333 ini kita ubah supaya namanya Hadoop gitu aja, supaya lebih mudah. Oke. Nah, kemudian kita ubah, kita edit pakai Nano nih ya. Kalau di Ubuntu standarnya pakai Nano. File namanya .basLC. .basLC, kita tambahkan beberapa variabel nanti ya. Kita tambahkan beberapa variabel di sini ya. Ini kita langsung masuk ke bagian terakhir aja. Nah, kita tambahkan beberapa variabelnya apa? Ini sudah ada di website tadi ya. Nanti linknya akan saya taruh di e-learning. Nih, kita copy aja. Ya, ini sudah benar ya. Kita copy, kemudian kita pastekan aja di sini. Oke, Java 11 benar ya, home-nya Hadoop benar. Oke, sudah benar. Terus kemudian exit, kita save ya. C. Oke, terus kita jalankan ya, pakai perintah source. Ini supaya menjalankan PSRC. Ya. PSRC. Oke, sudah jalan. Nah, terus kita edit Hadoop environment-nya. Nah, file Hadoop environment itu letaknya di, tadi kita sudah membuat variabel Hadoop ini ya, Hadoop home. Nah, ini untuk menyingkat, jadi kita sudah buat variabel Hadoop home, jadi /etc/Hadoop Hadoop env.sh. Nah, ini sudah ada isinya. Kita cari Java Home ya, kita searching aja ya. Searching itu pakai ini ya, Ctrl V. Nah, yang kita cari adalah Java Home. Java. Nah, itu Java Home-nya. Atau kita cari ini. Nah, di sini Java Home-nya masih kosong nih, export Java Home bla bla bla, itu masih kosong. Kita tuliskan aja export Java Home sama dengan ya
panjang ya, saya copy dari sini aja, sama dengan ini /usr lib Java 11 ini paste. Nah, oke, itu aja, kita simpan ya, Ctrl X, exit ya, save, enter. Terus kita konfigurasi Hadoop ya. Jadi kita membuat ini dua node ya, name node dan data node. Ya, ini dua node tetapi sebenarnya digabungkan jadi satu di dalam satu node gitu. Ya karena ya cuma satu aja, kita pakai single node saja ya, tapi mestinya dipisah ya. Tapi untuk contoh ini, untuk menyederhanakan, kita buat jadi satu. Jadi kita buat direktori mkdir -p ya, -p itu supaya membuat seluruh direktori yang belum ada ya, Hadoop data /hdfs/name node ya, Hadoop data hdfs name node, dan yang kedua adalah data node. Nah, langkah selanjutnya kita edit file call set-nya ya. File call set taruh di mana ya? Bentar. Nano home /etc/hadoop/core site.xml home etc core set xml. Nah, kita taruh konfigurasi yang terletak di sini ya. Kita taruh apa? Balik lagi sini ya. Nah, ini ya sudah saya buat ini ya, yang antara di configuration ya, propertinya ini kita copy aja, paste di sini. Oh, ini ya diubah. Ini kita Ubuntu-nya ini kita ganti dengan nama host kita ya. Kalau tadi nama hostnya adalah Harry Ubuntu, Ubuntu-nya pakai huruf besar, Harry strip Ubuntu, Ubuntu-nya pakai huruf besar. Nah, ini silahkan diubah, disesuaikan dengan nama host masing-masing. X, nah, ini ya dia nama hostnya ini ya, Harry Ubuntu kalau di tempat saya. Ya, biasanya cuma Ubuntu aja, kalau nggak diubah pada saat instalasi. Oke, terus berikutnya kita perlu edit nano Hadoop home lagi. Hadoop home /etc/hadoop /hdfs site.xml. Nah, ini juga sama ya, configuration-nya isi ya, kita copy aja dari sini. Nah, ini properti ini. Copy. So, balik lagi sini, paste. Ya. DFS application-nya 1. DFS name dir-nya tadi kita sudah buat yang name node dan data node tadi. Name dir-nya name node, data dir-nya data node. Sudah kita simpan. Terus berikutnya lagi maplet-nya ya, nano home /etc/
map. Nah, map reduce-nya ya, map website.xml. Sama nih configuration-nya kita isi dengan bagian dari sini. Ya nih, property ini. Klik lagi, paste. Map reduce framework name-nya yarn. Simpan. Berikutnya adalah yarn. Nano home c slash hadoop yarn site .xml sama nih kita taruh di antara configuration. Config-nya adalah ini. Oke, paste. Ini map reduce shuffle dia. Oke, kita simpan lagi. Nah, itu config-config-nya yang perlu kita ubah. Langkah selanjutnya kita jalankan cluster Hadoop. Ya, nah dalam hal ini ya cuma satu node aja ya, jadi bukan cluster. Nah, kita sebutnya jalankan clusternya ini. Perintahnya adalah HDFS. Nah, yang kita jalankan mulai dari name node dulu, kita format dulu. Ya, kita harus format dulu name node-nya ya. Pakai perintah ini. Jadi ini cuma jalankan sekali aja sih untuk formatnya. Untuk selanjutnya kita tinggal start aja. Oke, sudah selesai jalan. Kemudian ya kita start DFS-nya. DFS itu distribution file system-nya ya. Kita start distribution file system-nya. Oke, starting data node, starting name node tadi ya, awal starting name node dulu, kemudian starting data node. Dan starting name node, secondary name node. Oke, terus setelah Hadoop-nya jalan, kita jalankan yarn-nya. Kita jalan start yarn. Yarn.sh. Oke, kita tunggu sebentar. Oke, selesai. Terus kita cek ya, apakah semua service Hadoop sudah berjalan ya. Kita gunakan perintah GPS. Bentar. Nah, tuh name node jalan, secondary name node-nya jalan, data node-nya jalan, GPS, name node, resource manager jalan. Oke, itu berarti Hadoop-nya sudah jalan. Nah, bagaimana kita ngecek kita tahunya ya. Kita aksesnya bagaimana? Bagaimana mengakses name node dan resource manager-nya lewat web. Ya. Nah, untuk itu kita cek dulu IP address dari komputer ini ya. IP address-nya ini ya, inet ini. 192.168.1.18. Nah, ini nanti kita copy ya, kita copy aja. Terus kalau kita akses ya lewat web, kalau mau kita akses lewat web, oke,
Ini untuk name node-nya pakai port ya, titik 2, portnya adalah 9870. Ini adalah name node. Nah, ini masuk ke name node. Kita tunggu sebentar. Nah, ini adalah name node ya, dari Ubuntu 9000 aktif. Ya, ini adalah summary-nya. Name node storage, DFS storage-nya. Ya. Terus kalau resource manager-nya ya, alamatnya tadi sama IP-nya tadi ya. 192.168.118 tadi, tapi portnya yang berbeda. Portnya itu 8088. Nah, ini adalah resource manager dari Hadoop ya. Di sini nanti kelihatan ya klasternya berapa dan yang jalan mana. Ini cuma klasternya cuma satu, aktif node-nya cuma satu nih ya. Ini memanjang ke kanan. Oke. Karena kita baru buat satu ya, klasternya cuma satu saja. Oke. Oke, itu cara aksesnya lewat web. Nah, sekarang kita tes ya. Kita perlu tes cluster Hadoop ya. Kita misalnya membuat folder, membuat directory. Bagaimana cara membuat directory? Kalau membuat directory, ya ini kita balik lagi ke command line lagi ya. Kita gunakan perintah hdfs ya untuk berinteraksi dengan Hadoop-nya pakai DFS. Terus DFS ya, DFS-nya itu distribution file system-nya. Terus perintahnya ya diikuti diawali strip. Misalnya kita membuat directory ya mkdir. Mkdir misalnya /test1. Ya, ini coba aja membuat directory test1. Oke. Terus kita buat directory lagi log misalnya. Log. Oke, terus kalau pengen lihat isi direktorinya DFS ls ya, strip ls slash. Nah, kita sudah buat directory /log dan /test1. Oke, sekarang misalnya kita ingin menaruh log. Ya, di sini ada berapa log? Var log. Nah, ini ada beberapa log ya. Misalnya kita kopikan yang akhirannya .log ya, jadi nggak perlu semua. Yang akhirnya .log ini aja ke folder .logs. Perintahnya dfs put ya, put untuk menaruh ke dalam dfs, put /var/log /bintang.log ya. Jadi yang akhirannya .log aja ya, tidak semuanya. Ke /logs, ke sini ya, /logs nih. Nah, ini yang permission denied diabaikan aja. Oke, sudah. Nah, kita bisa cek di webnya tadi ini yang di name node. Di name node di bagian utilities, nah, dia browse the file system. Kita klik aja. Kita tunggu sebentar. Nah, ini file sistemnya ya. Dia ada logs dan test1. Kalau saya klik logs, nah ini adalah log-log yang tadi di copy tadi, yang berhasil di copy tadi. Ada juga yang gagal tadi ya. Kan yang nah nih outlog, bootlog dan kernlognya gagal. Tapi yang di sini ada alternatif lognya berhasil. Bootlognya berhasil ya.
bootstrap log berhasil dan ada yang lainnya ada yang berhasil. Oke, jadi ini direktorinya. Kalau kita pengen naik ke atas ini upload, sorry. Parent directory ya. Nah, ini logs. Kalau yang kita satu masih kosong karena belum kita isi. Nah, ini untuk browsing direktorinya seperti ini. Ya, nah itu untuk instalasinya ya, ini seperti ini. Nah, terus kalau misalnya kalau sudah ini ya, kita sudah melakukan analisa itu ya, menggunakan Hadoop, selesai, kita ingin hentikan, kita stop pakai perintah stop ya, stop dfs, stop strip dfs.sh. Ya, ini untuk menghentikan Hadoop-nya ya. Setelah selesai kita gunakan, kita ingin hentikan, nah kita bisa pakai perintah stop ini. Ya, sama kayak tadi, kalau tadi start dfs dan start yarn, ini juga sama ya, stop dfs, kemudian stop yarn juga. Yarn.sh. Oke, udah selesai. Nah, ini demo saja ya, demo instalasi Hadoop di single node aja ya, single node ya, karena kita nggak punya ini ya resource yang banyak ya. Mestinya kalau big data itu ya banyak node, ada banyak node sehingga karena mau kita perhatikan data yang besar ya, data yang banyak ya. Kalau cuma single node ya lama nanti prosesnya. Dan ya bisa jadi komputernya juga nggak kuat gitu ya. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan, nanti videonya akan saya upload ya